Apa yang kemarin ada di media-media, saya juga banyak sekali menerima pertanyaan tentang masalah ini. Ya, tuduhan-tuduhan juga banyak, hujatan-hujatan juga lebih banyak. Tapi tidak apa-apa. Kan kita hidup itu kalau ungkapan para ulama, ridhon nas ghayah la tudrak. Membuat semua orang senang atau menyenangkan semua orang itu sesuatu yang mustahil. Jadi kalau kita mau bikin senang, ya kita bikin senang yang menciptakan manusia sajalah. Itu urus-urusannya pasti baik. Kalau kita berusaha mencari ridho Allah, mencari keridhaan Allah, supaya Allah mencintai kita, itu pasti menguntungkan. Tapi kalau kita berrepot-repot untuk mencari kecintaan manusia, berrepot-repot untuk menjilat manusia, itu biasanya akan kecewa dan tidak akan membawa kebaikan apa-apa. Siapapun ya, yang mendengar ucapan saya ini, tokoh-tokoh, guru-guru yang saya muliakan, berhentilah berkontestasi politik dengan mengutip ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Kita tidak sedang berperang. Kita ini satu bangsa, saling mengisi dalam kebaikan. Kalau kita kontestasi politik atau apapun, letakkan itu dalam fastabiqul khairat. Letakkan itu dalam lita'arafu. Beda-beda gagasan, lita'arafu. Semangatnya adalah untuk ta'aruf, saling mengisi, saling belajar. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah Indonesia sendirian? Bapak bisa? Tidak bisa. Kan sama-sama kita semua. Apa aset kita yang tidak terlihat sebagai bangsa? Aset yang tidak terlihat itu adalah persaudaraan dan persatuan kita sebagai bangsa. Kita ini bersaudara. Apakah bapak-bapak berani mengatakan bahwa bapak-bapak adalah yang hak, lalu lawan politik itu adalah batil seperti kafir Quraisy? Ayo, siapa yang berani? Berani bapak mengatakan itu? Tidak. Kalau saya tidak berani, Pak. Kasar itu bukan dakwah. Keras itu beda dengan kasar. Apa itu kasar? Fazzon kalau dalam Al-Quran. Walau kunta fazzon, kalau kamu kasar. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Dengan rahmat Allah kamu bisa berlaku baik kepada mereka. Kalau engkau kasar, ghalizul qalbi, hatimu keras, kejam, lam faddu min haulik, mereka akan kabur dari sekitarmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasar itu nggak ada tempatnya dalam dakwah. Apa salah satu penanda kasar itu? Kalau kata Imam Fairuz Abadi, khusyunatul kalam. Kata yang khusyunah itu, yaitu tadi kasar itu. Ada umpatan, ada hujatan, ada hinaan. Itu bukan dakwah itu. Jadi lembut, keras, tegas, dalam 3 ruang itulah dakwah. Kasar bukan dakwah. Dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan kasar dalam dakwah, itu nggak pernah. Nggak pernah. Kita baca saja, mau di Mekah, mau di Madinah, selalu mengutamakan kelembutan. Ketika perang itu keras, tapi tidak kasar. Perang nih, keras. Maka di dalam Al-Quran pun ketika bicara ayat-ayat perang itu keras nadanya, keras tapi nggak kasar. Wa qatilul ladzina yuqatilunakum, ya.
dan perangilah orang yang memerangi kalian. Nah, kan keras itu, tapi nggak kasar. Jadi kekasaran itu bukan bagian dari dakwah. Kelembutan, keras, ya. Kalau selama Anda bisa tegas dalam kelembutan, gunakan itu. Sebagaimana Rasul SAW lebih sering menggunakan itu di dalam dakwahnya. Ada masa-masa tertentu ketika perang, ketika menghadapi musuh yang sangat nyata, itu keras memang. Keras, ada ketegasan, lebih nyata lagi tegasnya. Tapi nggak kasar.